Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 2. Kita sampai bab yang keenam mengenai rem atau brake. Ya. Sebagai pendahuluan, rem atau brake adalah sebuah peralatan atau sebuah elemen mesin dengan memakai tahanan gesek buatan yang diterapkan pada sebuah mesin yang berputar agar gerakan mesin itu berhenti atau berkurang kecepatannya. Jadi fungsinya rem itu adalah ya menghentikan gerakan mesin agar mesin itu berhenti. Misalnya kita ngerem untuk berhenti di lampu merah atau berhenti di suatu tempat atau berkurang kecepatannya. Jadi ngerem sebentar saja sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan. Kemudian rem menyerap energi kinetik ya karena dia ini punya kecepatan, ya, punya massa, punya kecepatan, ya, itu energi kinetik dari bagian yang bergerak. Energi yang diserap oleh rem berubah dalam bentuk panas. Jadi ketika mengerem benda yang bergerak, maka energi itu akan berubah menjadi panas. Menjadi panas. Panas ini akan menghilang dalam lingkungan udara supaya pemanasan yang hebat dari rem tidak terjadi. Jadi panasnya itu energi panas cepat hilang. Nah, itu salah satu syarat untuk rem. Ya. Kemudian desain atau kapasitas dari sebuah rem tergantung pada faktor-faktor berikut ini. Jadi jika seseorang itu mendesain maka harus mempertimbangkan 5 hal ini. Nah, gitu maksudnya. Yang pertama, tekanan antara permukaan rem. Jadi permukaan kampas rem dengan tromolnya, itu misalnya seperti itu. Atau permukaan remnya, kampas remnya dengan eh, cakramnya, nah, piringan cakramnya itu. Itu tekanannya itu. Jadi tekanan remnya itu ya, itu yang harus diperhitungkan. Kemudian yang kedua, koefisien gesek antara permukaan rem. Di koefisien geseknya atau mu-nya antara permukaan kampas rem tadi dengan tromolnya itu koefisien geseknya itu berapa. Kemudian yang ketiga, kecepatan keliling dari tromol rem. Nah, kecepatan keliling. Ya, kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari tromol itu ya ketemu kecepatan keliling atau kecepatan linear. Nah, itu berapa? Jadi RPM-nya, terus kemudian jari-jari atau diameter tromol, nah itu yang harus diperhitungkan. Karena dia variabel yang mempengaruhi kecepatan dari tromol rem. Kemudian yang keempat, luas proyeksi permukaan gesek. Jadi permukaan gesek tromol dengan permukaan gesek kampas rem tadi, nah, itu namanya luas proyeksi. Kemudian yang kelima, kemampuan dari rem untuk menghilangkan panas terhadap energi yang diserap. Jadi rem itu kampas rem itu ketika melakukan pengeriman, ya, maka kemampuan dari rem sendiri atau kampas rem sendiri dia mudah membuang panas. Karena kalau panas itu masih tersimpan terus di dalam material kampas rem, maka kampas rem tadi akan mudah mengalami kehausan. Kalau cepat hilang, maka dia akan menjadi lebih tahan lama. Kemudian perbedaan fungsi utama antara sebuah clutch ya atau kopling tidak tetap itu kalau bahasa pasarannya ya kopling itu ya gitu. Dengan sebuah rem adalah bahwa clutch ini fungsinya untuk mengatur atau menjaga penggerak dan yang digerakkan secara bersama-sama. Jadi ya kalau Anda punya kopling di situ, jadi diatur di situ putarannya itu. Nah, itu bergerak secara bersama-sama antara kopling dengan yang digerakkan itu berputar bersama-sama.
Nah, sedangkan rem ini ya digunakan untuk menghentikan sebuah gerakan atau mengatur putaran. Jadi tromolnya berputar, sedangkan kampas remnya diam. Nah, gitu. Kalau kopling ya bersama-sama, penggerak dan gerakan sama-sama berputar. Ya, kopling yang di dalamnya itu, yang kontak itu sama-sama ikut berputar. Kemudian yang kedua, sebab kedua, energi yang diserap oleh rem. Nah, jadi energi yang diserap oleh rem tergantung pada tipe gerakan dari benda yang bergerak. Ada yang bergerak secara translasi, ya, murni translasi, lurus, ya, seperti benda yang melaju pada permukaan, ya, misalnya antara meja, ya, dengan benda yang di atas meja itu bergerak, lurus, atau lift yang bergerak lurus naik turun, ya, atau eskalator bergerak miring. Nah, kemudian rotasi murni, jadi berputar murni, ya seperti tromol tadi itu. Kemudian kombinasi translasi dan rotasi, ya seperti pada kereta api, ya, yang menghubungkan roda satu dengan roda berikutnya itu, ya, dia ada gerakan, ada translasinya, ada rotasinya. Nah, energi yang berhubungan dengan gerakan ini adalah energi kinetik. Nah, sekarang perhatikan macam gerakan sebagai berikut. Energi-energi, ya, pada gerak suatu benda. Yang pertama, ketika gerak benda adalah translasi murni. Sebuah benda mempunyai massa M bergerak dengan kecepatan V1, kecepatan ini turun menjadi V2, ya, karena direm, kecepatannya turun. Nah, energi kinetiknya yaitu E1 sama dengan setengah M V1 kuadrat min V2 kuadrat. Nah, kalau V2 ini, ya, itu berhenti, maka V2-nya sama dengan 0, maka nilainya ya sama dengan energinya, energi kinetiknya untuk gerak benda yang translasi yaitu E1 sama dengan setengah MV1 kuadrat, jadi kecepatan awal saja. Kemudian yang kedua, jika gerak benda adalah rotasi murni, ya, sebuah benda dengan momen inersia massa I terhadap sumbu yang diberikan berputar terhadap sumbu dengan kecepatan sudut omega 1 radian per sekon. Kecepatan sudut setelah direm turun menjadi omega 2 radian per sekon. Maka energi kinetik rotasinya itu E2, disimbolkan E2. Itu setengah I omega 1 kuadrat min omega 2 kuadrat. Kalau dia direm hingga berhenti, maka omega 2-nya sama dengan 0. Maka ya, energi kinetiknya menjadi setengah I W1 kuadrat. Jadi kecepatan sudut awal. Nah, bagaimana jika benda tersebut itu bergerak kombinasi antara translasi dan rotasi seperti pada roda lokomotif, ya, maka energi kinetiknya itu total E sama dengan E1 plus E2. Yang E1 di sini gerak translasinya, E2 gerak rotasinya. Nah, kemudian bagaimana jika, ya, rem itu harus menyerap energi potensial yang diberikan oleh benda yang diturunkan seperti pada lift, elevator, dan lain-lain. Nah, perhatikan sebuah benda dengan massa M diturunkan dari ketinggian H1 menjadi H2 akibat direm, misalnya pada ketinggian lantai 3 ke lantai 2. Sehingga perubahan energi potensialnya menjadi E3 itu energi potensial sama dengan Mg H1 min H2. Jadi H1 di sini ketinggian awal, kemudian H2 ketinggian akhir. Itu kalau kita diketahui ketinggiannya, sehingga ini merupakan energi potensial. Nah, jika data yang ada itu adalah kecepatan massa, tetapi dia mengalami energi potensial, bukan energi kinetik, tapi datanya itu, ya, yang ada itu V1 dan V2.
Jadi kecepatan awal dan kecepatan akhir, belum dan setelah, nah gitu maksudnya. Maka energi potensialnya menjadi E3 sama dengan Mg V1 plus V2 per 2. Nah, di sini sama dengan kecepatan rata dikalikan dengan T. T itu apa? Waktu pengeriman. Nah, begitu ya. Nah, jadi total energi yang diserap oleh rem jika ada energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi, kemudian E3 di sini adalah energi kinetik gabungan, ya. Oh, bukan, ini energi potensial. E3-nya ini energi potensial. Maka energi totalnya itu sama dengan E1 plus E2 plus E3. Gitu ya. Ini misalkan sekarang Ft itu adalah gaya pengiriman tangensial atau gaya gesek tangensial pada permukaan kontak dari tromol rem. Kemudian D itu adalah diameter tromol rem. N1 itu adalah putaran tromol rem sebelum pengiriman. N2 putaran tromol rem setelah pengiriman. N putaran rata-rata tromol rem itu sama dengan rata-ratanya. N1 plus N2 dibagi 2. Maka kerja yang dilakukan oleh pengiriman atau gaya gesek selama T detik adalah sama dengan, ini kerja ya, Ft dikalikan Pdn kalikan T. Nah, Pdn di sini sama dengan V, kecepatan. Gaya dikalikan kecepatan itu ketemu daya. Daya dikalikan waktu ya, sama dengan kerja. Nah, gitu ya. Sehingga satuan ini adalah Joule. Ya, Joule. Kemudian karena energi yang diserap oleh rem harus sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya gesek, maka E itu sama dengan Ft dikalikan Pdn kalikan T. Nah, ini kerja ini kerja itu sama dengan energi. Nah, sehingga ini Ft-nya sama dengan E per Pdn kalikan T. Nah, kemudian besarnya Ft tergantung pada kecepatan akhir dan pada waktu pengiriman. Nilai ini maksimum ketika V2 sama dengan 0, artinya berhenti. Ketika beban menjadi diam akhirnya, itu kalau sampai berhenti. Nah, torsi yang harus diserap oleh rem adalah T sama dengan Ft dikalikan R atau Ft dikalikan D per 2. Nah, seperti ini. Ft itu adalah gaya tangensial atau gaya geseknya di sini. Ft ini sama dengan mu, koefisien gesek kalikan R. Nah, gitu ya. Nah, terus kalikan R yang ini. Nah, itu sama dengan torsi. Nah, pada praktikum pengujian pertasi mesin khusus untuk praktikum motor bakar, maka mahasiswa akan diberikan variabel pengujian ya, kebutuhan bahan bakar dengan di sini ada beban. Nah, bebannya 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilogram, 2,5 kilogram itu dibuat variasi. Nah, sebenarnya yang dibebani itu apa? Yang dibebani itu ya seperti ini. Yang dibebani itu ya pengeriman. Tujuan pengeriman untuk apa? Untuk mencari torsi. Torsi itu untuk apa? Untuk mencari daya ketika bahan bakar ya sekian rpm ya. Terus kemudian di sini direm. Nah, di sini akan ketemu torsi. Torsi dikalikan dengan putaran ketemu daya. Nah, gitu kan. Ketemu daya. Jadi ketika diberikan bahan bakar sekian itu menghasilkan daya berapa itu motor bakar itu. Jadi
Karena bebannya itu kecil ya tidak sampai membuat putaran mesin pada motor bakar ini terhubung dengan putaran mesin. Ya walaupun ini roda tapi ini terhubung, rodanya bisa roda gila di sini, flywheel ya, flywheel. Nah di sini berputar, ya, kemudian direm. Nah ini sebenarnya untuk mencari torsi, torsi mencari daya dikalikan putaran. Makanya mahasiswa bawa tachometer. Tachometer itu adalah alat untuk mengukur putaran. Jadi di situ mahasiswa juga praktikum itu mengukur putaran. Kemudian ada lagi yang melihat berapa kebutuhan bahan bakarnya. Nah, di situ ada tabung di situ, tabung ukur atau gelas ukur. Ya, nanti akan terbaca selama berapa detik. Nah, nanti ada yang megang stopwatch juga. Nah, di sini bebannya itu bervariasi. Di sini beban bervariasi. Nah, tujuannya untuk mencari FT. R-nya sudah tahu berapa jari-jarinya. Nah, di sini sehingga ketemu torsi. Nah, begitu. Nah, saya pikir pertemuan pertama untuk bab rem ini, bab yang ke-6 ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti dilanjutkan lagi pada subbab yang ketiga, panas yang hilang selama pengiriman. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.